Dalam hubungan hutang piutang antara debitur dengan kreditur atau penyelenggara jasa keuangan, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan oleh debitur yang terkait dengan risiko hukum. Pertama adalah ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Di sana dikatakan bahwa si pemberi fidusia atau debitur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia atau kreditur diancam dengan pidana kurungan maksimal 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Sedangkan yang kedua adalah ancaman pidana seperti diatur di dalam pasal 263 ayat 1 dan 2 Kitab Undang Hukum Pidana dalam konteks debitur membuat atau menggunakan dokumen palsu di dalam permohonan fasilitas kredit. Sedangkan yang ketiga adalah manakala debitur menggunakan dokumen palsu di dalam permohonan kredit dengan sarana elektronik seperti fintech virtual lending dengan menggunakan dokumen palsu. Di sana diancam dengan sanksi pidana seperti diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang ITE junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana kurungan paling lama 12 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 12 miliar rupiah. Berangkat dari hal tersebut, di dalam kerangka hubungan perkreditan, maka dalam hal ini debitur diharapkan memperhatikan rambu-rambu hukum yang ada, dan ketika mengajukan permohonan kredit diharapkan juga tentunya menggunakan dokumen-dokumen sebenarnya. Karena ketika menggunakan dokumen yang bukan sebenarnya atau yang disebut juga dokumen palsu, baik itu dalam memperoleh fasilitas kredit di dalam fasilitas konvensional atau menggunakan dokumen-dokumen seperti misalkan KTP, sertifikat. Jika misalkan menggunakan dokumen palsu, ada sanksinya yang jelas seperti diatur dalam pasal 263 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Pidana. Sedangkan ketika itu transaksi fasilitas kreditnya melalui aplikasi sarana elektronik seperti misalkan aplikasi fintech atau peer-to-peer lending, yaitu nanti ada sanksinya seperti diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang ITE junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana pidana penjara paling lama 12 tahun dan sanksi denda paling banyak 12 miliar rupiah. Dalam konteks penyelenggara jasa keuangan tentu perlu diberikan jasa edukasi dan literasi bagi nasabah-nasabah akan ketentuan dari risiko hukum pidana yang terkait kepada calon-calon peminjam atau calon nasabah dari penyelenggara jasa keuangan, baik itu perbankan maupun non-perbankan. Misalkan marketing atau credit officer atau account officer atau sales officer atau lending officer perlu misalkan menjelaskan risiko-risiko yang terkait supaya nasabah selalu menggunakan dokumen-dokumen yang sebenarnya. Dalam konteks penanganan risiko hukum yang terkait misalkan dengan manakala nasabah diduga melanggar ketentuan seperti yang disebutkan di dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 atau pasal 263 ayat 1 dan 2 Kitab Undang Hukum Pidana dan juga ketentuan pasal 35 Undang-Undang ITE junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITE, maka tentunya dimulai dengan kebijakan-kebijakan yang paling lunak sampai nanti kebijakan-kebijakan penanganan sampai yang lebih tegas. Misalkan didahului dengan pembinaan atau melakukan pendekatan supaya nasabah menyelesaikan masalah kewajibannya dengan baik.
Dan ketika itu belum berhasil, maka dilanjutkan ke upaya penanganan yang lebih serius, misalkan di dalam bentuk pengaduan masyarakat karena di sana ke instansi yang terkait, karena di sana dimungkinkan masih terjadi mediasi pembicaraan untuk menyelesaikan masalah. Pengaduan masyarakat pada prinsipnya masih bisa melakukan berbagai perundingan musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang ada melalui instansi yang terkait dengan pengaduan masyarakat berdasarkan hukum acara yang ada. Sedangkan proses yang lebih tegas adalah melalui laporan polisi jika misalkan unsur pidananya dengan alat bukti yang kuat sudah memadai ketika misalkan si debitur tidak mau menyelesaikan kewajibannya. Dengan demikian yang perlu diketahui oleh debitur, paling tidak di dalam hubungan hutang piutang antara debitur dengan pemberi pinjaman atau kreditur, baik itu selaku perbankan maupun non-perbankan, ada 3 risiko hukum yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah risiko hukum yang terdapat di dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang membuat sebuah kaidah hukum atau batasan hukum bahwa pemberi fidusia atau debitur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek fidusia yang kepada pihak ketiga yang diterima oleh si penerima fidusia atau kreditur, debitur bisa diancam dengan pidana, penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Dan sanksi yang kedua adalah sanksi seperti diatur dalam pasal 263 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Pidana. Dalam hal ini debitur selalu dipastikan menggunakan dokumen-dokumen yang sebenarnya, jangan sampai menggunakan dokumen yang palsu. Sedangkan yang ketiga yang perlu diperhatikan ketika menggunakan transaksi elektronik dalam proses memperoleh fasilitas kredit dari penyelenggara jasa keuangan seperti dari fintech misalkan, dalam produk fintech peer lending misalkan, maka dokumen-dokumen yang diupload di dalam permohonan kredit itu dipastikan adalah dokumen-dokumen yang sebenarnya. Jika tidak, ada ancaman pidana yang lebih berat diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang ITE junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan sanksi yang sangat berat, yaitu ancaman pidana kurungan paling lama 12 tahun dan denda sebanyak-banyaknya yaitu 12 miliar rupiah. Dengan demikian debitur perlu memperhatikan hal tersebut supaya jangan sampai terjerat ancaman pidana seperti pada ketentuan 3 pasal tersebut. Sekian dan terima kasih.